everyone, aku Ulfa. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan materi mengenai dampak teknologi pada pendidikan sebagai tugas multimedia pembelajaran. Oke, mari kita masuk kepada materi mengenai dampak teknologi pada pendidikan. Tentunya kita akan membahas sekilas tentang peran penting teknologi dalam proses belajar mengajar. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, aku mau ngasih tahu dulu topik utama dalam presentasi ini. Yang pertama tentunya dampak teknologi terhadap pendidikan, kedua menyiapkan ruang pembelajaran virtual, ketiga peran teknologi interaktif dalam pendidikan, keempat manfaat teknologi interaktif, kelima pembelajaran jarak jauh dan kelaziman bar, dan yang terakhir keenam itu tren baru yang perlu dipantau. Nah, dampak teknologi terhadap proses pembelajaran mengajar, tentunya kita harus mengetahui dahulu bagaimana dan apa sih teknologi itu. Nah, teknologi adalah alat ampuh yang telah mengubah cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Teknologi telah memberikan akses ke pendidikan dan akses ke berbagai cara komunikasi dan bekerja sama. Ada beberapa perbedaan yang signifikan terkait proses belajar mengajar. Di sini aku bagi dua, yaitu pertama proses belajar mengajar atau PBM secara tradisional dan proses belajar mengajar teknologi. Untuk proses belajar mengajar atau PBM tradisional ini, itu yang pertama perbedaannya yang cukup signifikan dirasakan itu pertama, bahan dan alat pembelajaran fisik seperti kertas, pena, dan papan tulis. Jadi, bahan-bahan dan alat pembelajarannya itu masih menggunakan, kertas, pena, dan papan tulis ini tadi. Lalu akses terbatas ke materi dan informasi pendidikan. Dan yang ketiga, proses belajar mengajar umumnya berlangsung di ruang kelas secara tatap muka. Sedangkan proses belajar mengajar atau PBM teknologi itu akses yang lebih luas ke bahan dan informasi pendidikan. Jadi kita bisa mengaksesnya menggunakan internet. Jadi lebih luas gitu ya pembahasannya. Lalu yang kedua lebih banyak saluran dan alat yang tersedia untuk komunikasi dan kolaborasi serta memungkinkan jenis pembelajaran yang lebih personal bagi siswa. Selanjutnya itu ruang kelas virtual. Penggunaan ruang kelas virtual di dunia per 2022 itu setelah dilihat menurut We Are Social itu sesi pembelajaran kini dilaksanakan secara online di 95% sekolah di dunia. Jadi sudah hampir merata ya teman-teman. Untuk ruang kelas virtual itu sendiri adalah salah satu kelas alternatif dalam bentuk maya dengan memanfaatkan aplikasi sebagai pengganti kelas nyata. Jadi ada atau tidak ada seorang guru saat mengajar di dalam kelas, proses belajar mengajar tetap bisa terlaksana dengan menggunakan kelas virtual. Jadi lebih terbantu sebenarnya. Ada beberapa cara atau langkah-langkah untuk mempersiapkan ruang kelas secara virtual. Itu langkah yang pertama, pilih sistem manajemen pembelajaran. Jadi kita harus mempelajari sistemnya agar dapat memaksimalkan penggunaannya. Lalu yang kedua itu langkahnya tinjau semua bahan belajar online. Jadi dalam hal ini kita harus bersiap dan mengetahui cara menggunakan bahannya. Jadi setelah kita memaksimalkan penggunaannya, kita mempelajari sistemnya, kita harus paham bagaimana menggunakan bahannya ini. Lalu langkah yang ketiga itu berinvestasi pada aplikasi komunikasi. Maksudnya di sini kita menggunakan alat yang diperlukan untuk mengelola waktu dengan baik. Lalu langkah yang keempat, pilih platform streaming yang aman. Di mana dalam hal ini kita harus memilih platform andal yang dapat membantu pencapaian sasaran kita. Tentunya kita harus menggunakan platform yang kita ketahui, yang kita pahami, dan kita mengerti bagaimana cara penggunaannya supaya tidak terbata-bata, supaya tidak kaku. Jadi kayak kita lebih leluasa untuk menggunakan platform ini tadi. Dan langkah yang terakhir, atau langkah kelima, pilih aplikasi yang kolaboratif, di mana kita bisa membuat lingkungan pembelajaran ini menjadi lebih energik, lebih semangat. Jadi pembelajarannya ini mendorong kerjasama tim. Jadi semuanya itu bisa bekerja sama, bisa semangat sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan itu bisa tercapai. Selanjutnya, manfaat bagi para guru. Nah, bagaimana teknologi membantu guru menjalankan tugasnya?
Itu yang pertama, di sini ada aku bagi jadi 3. Yang pertama itu memungkinkan guru untuk lebih fleksibel, di mana guru dapat menggunakan berbagai metode dan alat pengajaran untuk memenuhi kebutuhan pelajaran. Jadi selain itu juga dapat mengatur kecepatan belajar dan ada fleksibilitas tambahan untuk mengatur jadwal yang sesuai dengan agenda semua orang. Yang kedua itu membantu guru lebih terhubung dengan siswa, di mana guru lebih mampu berkomunikasi dengan siswa dan mendukung mereka. Lalu yang ketiga itu membuka akses yang lebih banyak sumber daya. Jadi guru dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membuat mereka jadi lebih leluasa gitu. Selanjutnya, bagaimana teknologi membantu siswa? Jadi ini manfaatnya untuk para siswa. Di sini aku bagi 3 juga. Yang pertama itu memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal. Jadi siswa lebih leluasa memilih metode, lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka belajar dengan baik. Lalu yang kedua itu meningkatkan komunikasi siswa, di mana dalam hal ini siswa memiliki akses ya ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan sesama siswa. Dan yang ketiga itu membantu siswa bersiap untuk masa depan. Jadi di sini siswa dibekali untuk menyongsong masa depan yang secara teknologi dan akan mudah beradaptasi. Selanjutnya itu teknologi memajukan siswa. Nah, maksudnya apa? Apakah ini masa depan pembelajaran? Jadi, teknologi pembelajaran jarak jauh sangat penting bagi pendidikan saat ini. Dan kemungkinan akan tetap penting di masa mendatang saat sekolah menentukan cara terbaik untuk melangkah maju. Sekolah dapat menggunakan atau menawarkan kombinasi pembelajaran jarak jauh dan tatap muka tentunya. Jadi dengan online learning atau pembelajaran online, interaksi antara guru dan siswa itu akan lebih praktis karena tidak harus menempuh perjalanan untuk bertemu. Selain itu, tidak ada ruang kelas sebagai tempat belajar formal. Dan proses belajar mengajar juga dapat berlangsung dimanapun selama kondusif dan dapat membantu untuk fokus. Lalu, bagaimana masa depan pembelajaran? Ada beberapa hal terkait masa depan pembelajaran. Yang pertama, ruang kelas. Ruang kelas daring berarti pembelajaran digital untuk semua orang. Lalu, kedua, pasar global untuk kursus dan sertifikasi praktis. Ketiga, itu peningkatan kualitas pembelajaran campuran. Keempat, naiknya permintaan terhadap program berbasis keterampilan. Dan yang terakhir, investasi yang lebih besar pada teknologi interaktif dalam mengatasi kesenjangan digital. Gitu. Nah, sebelum menutup materi pada kali ini, aku mengutip dari kata-katanya David Werlich, teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru, karena ini adalah pena dan kertas zaman ini. Dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Jadi sekian pemaparan dari aku. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa typing di kolom komentar. See ya, teman-teman. Terima kasih.